Halo, halo. Kita lagi di mana? Di BTC. Ya, ya tapi kan kalau di BTC gitu juga kan nongkrong aja dong. Oh betul dong. Apa nih? Ini kalau udah di BTC waktunya membahas sesuatu yang menarik guys. Tugas sekolah, Yes nggak sih? podcast dong. Ya, kegemaran kita semua ya. Podcastnya itu zaman-zamannya sekarang di Indonesia tuh lagi melunjak bangetnya. Betul banget. Di mana-mana pasti ada podcast. Ngeri, dah emang bener. Cuma kita tuh mau ngebahas apa sih? Mungkin ngebahas sejarah seru kali ya. Tar. Ini kayaknya kita kebalik deh. Kan lu yang nanya, gue yang berkomentar. Lu yang ngomong lah, jangan gue lah. Ya udah deh. Nih, ngomongin kerajaan sejarah nih ya. Kita ngomongin yang paling terkenal aja ya nggak sih? Ya benar. Gue tahu yang terkenal tuh Majapahit. Kalau udah ngomongin Majapahit, pasti kita mengenalnya tuh jenderal-jenderalnya nggak sih? Kira-kira jenderal yang paling terkenal di Majapahit itu siapa aja? Oh jelas dong ya, lu pasti nggak tahu. Ya tahu kan semua orang juga tahu ya kan. Gajah Mada. Gajah Mada nih ya. Memang tapi kalau udah ngomongin Majapahit sih pasti nyambungnya lagi ke Gajah Mada ya. Nah, kira-kira sebagai jenderal yang paling dikenal nih, Ja, apa sih yang udah dilakuin Gajah Mada itu di Majapahit? Udah tentu banyak dong. Gak mungkin cuma satu doang itu kan. Semua jenderal juga bisa mandi, bisa ngomong, bisa berperang juga gitu kan. Dia juga punya prestasi banyak dong. Kayak contohnya aja, lu tau nggak pemberontakan Kuti waktu itu, ha? Dia yang berhasil ngalahin kok sama pemberontakan yang lain sampai kerajaannya itu jaya makmur. Bede. Keren banget. Ngeri. Nah, tadi pemberontakan Kuti nih, Ja. Kayaknya gua agak penasaran nih, Ja. Boleh nggak tuh diceritain gimana awalnya tuh bisa ada pemberontakan Kuti gitu, Ja? Ini aja ya bahas yang masalah apa ya, pemberontakannya aja ya, cara mereka perangnya tuh. Ya waktu itu tuh kan gue kan masih bingung kan, bacain artikel tentang gimana caranya pasukannya Bayangkara itu buat ngalahin pemberontakannya Kuti. Gimana Nah, tuh, Ja? Gimana? eh kalau spekulasi gue itu tuh apa ya, pas dari desa, ada kan sebuah desa yang tempat pelariannya si Jaya Negara itu kan, pasti pasukannya Bayangkara itu buat ke kerajaannya lagi tuh, gue punya taktik cara ngalahin pasukan Kutinya itu dengan cara arus sungai. Cara arus sungai. Tar. Arus sungainya tuh digimanain, Ja? Ini bingung juga nih. Ini spekulasi gue ya, kalau misalnya orang lain mau bantah juga nggak apa-apa ya. Nah jadi itu taktiknya tuh, gue tuh ada ngeliat taktik-taktik dari manwa-manwa gitu. Gak tahu. Pokoknya di artikel tuh ditulisinnya tuh pasukan Kuti mati sama Jenegara gitu. Itu bikin plot twist lagi. Caranya tuh pasukan Bayangkara tuh nyumbat si sungainya itu. Udah nyumbat tuh sampai si pasukan Kutinya tuh nyebrang, langsung push. Brilian banget ya idenya, Ja. Ya bener deh, emang brilian tuh. Sampai pasukannya tuh ada beberapa yang mokat. Terus sampai situ lo berantem, menang. Wih, jadi dari strategi arus sungai itu, dari yang pasukan misalkan 1.000 nih, Ja. Dari pasukan 1.000 kena air sungai bisa langsung setengah gitu ya. Sisa 500. Ya pastilah. Coba lu lihat aja lu kalau misalnya berenang gitu kan tiba-tiba ada arus gitu. Apa itu juga masih ada loh pemberontakan Kutinya juga. Berontakan begini panjang kecil. Ya pasti aja. Banyak banget ya, namanya juga pemberontakan itu isinya tuh orang-orang yang nggak dekat sama Jaya Negara kan, pada cara Jaya Negara itu cara ngatur negara juga kan. Lokasi mereka ke Ya udah pasti berantem lah. Tapi cara berantemnya aja aku juga lihat lagi ya. Kalau referensinya lain itu mana ya?
Lu tahu gambar bentuk-bentuk istana itu nggak sih? Tahu. Nah, itu masih gede gitu kan. Kalau spekulasi aku itu kalau di istana-istana zaman dulu itu masih sempit. Pasukan Bayangkara itu langsung nyerbu ke dalam istananya pas suatu pemberontakan ini nyerbu sampai dia masuk ke inti dari istana tersebut yang isinya dalam dari pemberontakan ini. Nah, kalau dari dalam ceritanya ini si dalam dari pemberontakan intinya itu dia tinggal matinya di istana, tapi malah matinya itu tuh di luar istana. Aku dari situ tuh bikin cerita lagi. Gimana kalau misalnya aku bikin ceritanya itu cara membunuhnya itu tuh si putihnya itu tuh bikin jebakan buat Gajah Mada yang ngejar si putihnya. Dari apa ya, kita mulai aja dari pasukannya Bayangkara itu nyerbu kerajaannya udah selesai nyerbu itu. Nah tapi si putihnya itu tuh keluar buat nyari tempat di mana dia bisa masa jebakan buat si Gajah Mada. Pas Gajah Mada sadar tuh masa itu kucingnya nggak ada di istana, dia tuh kejar sampai dia juga ikut kejar sama kerajaan pasukannya juga ikut nyari si putihnya kemana gitu. Nah, terus si Gajah Madanya malah nemu sama si putihnya itu. Gara-gara si Gajah Mada nemu si Gajah Mada kena jebakannya si putih itu diteseknya. Nah, sampai situ udah berantem mereka. Si Gajah Mada itu kan, kalau spekulasi aku tuh ya si putihnya itu tuh bikin tenang. Yang ngebuat si Gajah Mada itu pas apa ya, cara dia mobilitas berlari-lari gitu, ya kayak mengejar gitu juga, pasti langsung jatuh ke orang. Sampai situ dia terpojok ya si Gajah Mada itu, tapi sempat meninggal tuh gara-gara si putih itu pola cerita gitu ya, bawa belati gitu kan di belakangnya buat si Gajah Mada itu. Tapi ya namanya juga jenderal ya kan, nggak mungkin juga dong kalau jenderal itu langsung mati ya kan, gara-gara lain gitu kan. Langsung tuh dia bisa menghindar dari refleksnya tersebut dari apa ya, belatinya si putih ya. Sampai situ tuh udah kuat banget tuh gimana itu kayak robot udah bukan manusia lagi cowok ya kucing gitu ya buat cara si putih dibunuh gitu. Emang kuat banget. Nah, sebenarnya Majapahit ini berdirinya cukup lama, Nen. Nah, jadi sebenarnya Majapahit itu berdirinya tuh sekitar di 1293 sampai 1527. Malah lama banget tuh. Iya, makanya. Tapi nih ya, kalau ditanya asal usul kerajaan Majapahit gitu ya. Jadi sebenarnya sebelum jadi Majapahit itu ya, Majapahit itu dulunya sebuah kerajaan yang disebut Singhasari. Gak tahu ya? Nggak tahu dong, aman itu. Jadi gini, awalnya Singhasari itu adalah sebuah kerajaan yang paling kuat di Jawa, Net. Nah, jadi karena Singhasari itu kerajaan paling kuat di Jawa ya, bahkan saking kuatnya itu ya kabarnya sampai kedengeran oleh salah satu pemimpin dinasti Yuan di Tiongkok, Net. Bayangin sekuat apa gitu ya? Bener, sekuat apa gitu ya sampai dikenal ke Tiongkok. Nah, jadi salah satu pemimpinnya itu namanya Kubilai Khan gitu ya. Dia tuh sampai mau mengutus seseorang ya ke kerajaan Singhasari yang saat itu dipimpin oleh Jayanagara. Kertanegara, bukan Jayanagara. Jayanagara beda lagi. Itu beda topik. Nah, Kertanegara gitu ya. Nah, dia tuh si Kubilai Khan ini ngirim utusan buat minta upeti gitu. Tapi si Kertanegara nih nolak dan malah sampai mempermaluin utusannya gitu. Waduh. Jadi si Kertanegara tuh sampai ngerusak wajah utusannya gitu ya, dipukulin lah. Terus sampai telinganya juga dipotong gitu. Alas ya. Gimana itu? Bayangin telinganya dipotong, hilang. Nah, jadi pas utusannya balik ya, dilihat, wah utusan gua Udah bonyok gitu ya. Kubilai Khan nih marah. Jadi dia tuh mutusin buat ngirim ekspedisi besar-besaran ke Jawa waktu itu.
di tahun 1293. Nah, selagi pasukannya itu berlayar ke Jawa ya, ternyata kerajaan Singasari itu diserang sama kerajaan Kediri dan saat itu kerajaan Kediri itu dipimpin sama Adipati Jayakatwang. Nah, di situ ternyata Kertanagara kalah dan mati. Jadi di situ Singasari itu udah dalam posisi kalah dan kerajaannya itu diambil alih tuh sama Jayakatwang. Nah, menantunya Kertanagara itu Raden Wijaya akhirnya tuh dia tuh memilih buat nyerahin diri aja ke Jayakatwang dan akhirnya dia mau mengabdi ke Jayakatwang. Oke. Terus Jayakatwang ngeliat ini ya dia pasti seneng dong. iya dong. Pasti siapa yang nggak seneng gitu Siapa kan? yang nggak seneng gitu kan ya? Apa sih namanya tuh? Yang tadinya kerajaan sebelah gitu ya jadi sekutu gitu kan. Jadi Raden Wijaya ini akhirnya dikasih lahan sama Jayakatwang buat diurus. Lahannya itu masih hutan tapi waktu itu yaitu hutan tarik. Nah akhirnya Raden Wijaya explore lah hutan tersebut. Dia tuh buka lahan-lahan hutannya, terus akhirnya dia mutusin ngebuat desa di hutan tersebut. Nah desa tersebut ya dinamai sama sama Raden Wijaya itu Majapahit. Jadi Majapahit itu awal-awal cuma desa doang. Iya dari desa doang. Berarti juga. Bahkan desanya juga desa kerajaan orang lain gitu. Nah, di sini kenapa dinamain Majapahit? Karena mungkin di hutan itu ada buah maja nih. Jadi Raden Wijaya tuh ngeliat ada buah maja. Nah, jadi diambil dari majanya tuh dari buah maja. Nah, pahit belakangnya itu diambil dari rasa buah maja tersebut yang rasanya pahit. Jadi digabung jadi Majapahit. Nah, akhirnya Raden Wijaya yang ngurus satu desanya. Nah, sampai pasukan yang tadi, pasukan yang dari China itu, Ya. nah itu pasukan Mongol aja lah ya kita sebutnya. Ya. Pasukan Mongol itu tiba di Jawa. Nah, Raden Wijaya ternyata tahu kabarnya. Karena dulu kan ya pasti kedengaran lah ya Iya. putusan di gituin. Nah, jadi Raden Wijaya ini ya kayaknya dendam gitu ya sama Jayakatwang. Akhirnya memutuskan buat kerjasama sama pasukan Mongol buat ngejatuhin Jayakatwang. Dan berhasil. Mereka itu Jayakatwang kalah dan pasukan Mongol yang berkuasa jadinya. Tapi Raden Wijaya nggak tinggal diam dong. Ini kan bekas kerajaan dia dulu gitu ya. Nah, setelah berhasil ngalahin Jayakatwang, akhirnya Raden Wijaya itu mukul mundur pasukan Mongol. Tapi pinternya Raden Wijaya itu karena saat itu juga kan kalau misalkan dari yang luar negeri gitu ya, dari Tiongkok mau ke Indonesia kan pelayaran zaman dulu tuh butuh angin muson kan. Ya. Nah, saat itu tuh angin musonnya udah mau habis gitu loh periodenya. Jadi pasukan Mongol juga ya mau gak mau harus mundur. Kalau nggak mereka ya bakal terjebak di situ 6 bulan. Jadi itulah pinternya Raden Wijaya gitu. Bisa langsung ngalahin 2 musuh sekaligus. Nah, karena kepintarannya Raden Wijaya itu diangkat jadi raja akhirnya. Nah, hari di mana Raden Wijaya diangkat jadi raja itu jadi hari yang ditetapkan sebagai berdirinya Kerajaan Majapahit. Oh, jadi itu. Ya, tepatnya itu di tanggal 10 November 1293. Nah, jadi itu sebenarnya asal usul Kerajaan Majapahit itu. Jadi bukan kerajaan awal yang dinamai Majapahit, tapi dari Kerajaan Singasari dan berubah jadi Kerajaan Majapahit. Sih kayak gak expect gitu orang-orang zaman dulu tuh bisa secerdik itu buat bikin satu kerajaan. Gila. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua nih. Nah, jadi kita hari ini bakal ngebahas tentang keruntuhan Majapahit. Nah, kan Majapahit itu berkuasa ya, hampir menguasai seluruh Nusantara. Kalian tahu nggak sih kenapa bisa runtuh gitu? Pertama, mungkin karena pemimpinnya aja ya, mungkin kayak gak becus gitu kan. Yalah, orang pemimpinnya aja kayak Gajah Mada, siapa hebat banget kan Gajah Mada tuh saya muru. Lu Gimana lihat nggak ya. becus dari mana? Tuh satu biang keroknya jaya negara.
Oke, kalau menurut Melvin ada nggak? Kalau menurut saya Nggak tahu ya? Kita skip dulu Ya aja. udah, nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. jangan lupa materinya aku. Nah, nggak apa-apa. Ya emang apa Pak? Jadi ternyata benar sih, kayak bukan mimpinya nggak becus ya, cuman kayak Kalau spekulasi aku sih ada satu lagi ya. Satu di mana cara kerajaan Jaya Negara itu hampir runtuh itu gara-gara mungkin kayak sistem sistem kepemimpinannya masih kurang sama apa ya untuk skill-skill dari pasukan Bayangkaranya juga tersebut masih kurang karena dari pasukannya tersebut tuh masih bergantung yang namanya individu gitu kan masih kayak oh gue lebih jago daripada lu gitu gue yang Oh, pantas buat dibimbing sama Gajah Mada begitu kan kalau kata gue nggak tahu sih kata orang apa. Boleh salah itu tuh. Boleh Jawaban lu ditambahin. tuh salah. Itu kocak lu nambahin apa. Apa? jadi sebenarnya pasukan Gajah Mada itu bagus ya, bisa bisa dibilang gimana ya, selevel sama 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 pasukan kerajaan lain, cuman bener kayak kata si Keisha sih. Ya, ya. Ya emang. Kalau kata gue mah biasa aja. Enggak, jawaban lu tuh salah. Jadi Majapahit itu runtuh gara-gara rajanya sama Gajah Mada tuh mati. Kayaknya gue punya bukti deh. Lu tahu nggak pas pelariannya Jaya Negara buat ke suatu desa itu kan? Nah, pasti kan kerajaan pasukan Bayangkara itu kan menjaga perbatasan gitu kan. Nah, pas pasukan Kuti itu masuk, nah di situ kan diperintahin cuma buat saya mau lewat perbatasan. Tapi pasukannya Bayangkara itu malah terbawa emosi gara-gara disangkanya pengen gelut itu kata gitu. Iya buat pasukan dia tuh kayak ini mah tuh kebawa emosi mulu gitu, gampang marahan gitu. Bener nggak? Nah, aku juga punya satu teori lagi. Boleh tambahin Aduh. satu teori lagi. Jadi Majapahit itu runtuh mungkin gara-gara si Gajah Mada mati. Ya, Ya, benar. mungkin ya. Benar. Sama Prabu siapa satu lagi? Siapa? Kayak Muruk. Ya Hemu juga kan udah ganti posisi gitu. Tuh. Emang sejak kapan Gajah Mada mati? Gajah Mada mati, lu nggak tahu. Terus Kapan? digantiin jadi Kapan? Pas kapan? waktu tahun nggak tahu sih, gua tahunnya. Nggak tahu. Cuma Gajah Mada tuh mati. Terus kan ayam Muruknya udah mati. Ayam Muruk tuh punya anak. Nah, dia juga punya menantu. Tuh. Yang mati kan Jaya Negara, kocak bukan Gajah Mada. Ayam Muruk mati. Gajah Mada juga mati. Gara-gara Dibunuh sama dibunuh sama nggak ada spekulasi. Nah jadi intinya gini aja ya, itu caranya kerajaan biar runtuh itu mungkin gara-gara pasukannya doang ngebecus kalau kata gue mah. Enggak gitu. Nah, Gara-gara ayam Muruk punya anak. ayam baru punya anak, Terus dia juga punya menantu. Nah, Nah, yang ditunjuk jadi raja selanjutnya itu menantunya. ya menantunya. Anaknya nggak terima. Jadi perang mereka. Berarti perang saudara dong. Iya dong. kayak gitu. Emang apa nama perangnya? Perang Parekrek. Baru tahu. Baru tahu. Jadi gara-gara perang itu kerajaan Majapahit itu semakin runtuh. Kayaknya bisa diterima sih kalau kayak gitu. Itu juga info baru. Aku juga baru tahu. Ya kata itu cuma apa ya pasukan ya. Doang yang nggak becus. Ya itu ada lah. yang gak becus itu si anaknya ya guys. Ya, anaknya nggak becus. Anaknya nggak becus, soalnya ya udah ditunjuk sama Hayam Wuruk buat menantunya yang jadi raja, tapi dia nggak terima. Kan nggak becus. Tapi kenapa si Ayam Murug ngirim malah milih menantunya? Harusnya lebih berkuasa anak dong. Masa cuma menantu emang satu darah sama Ayam Murug? Ya enggak lah. Nah, nggak tahu sih itu, gua nggak tahu ya, karena gua bukan anaknya Hayam Wuruk. Iya. Benar bukan. Iya.
Oke, segitu saja. Terima kasih. Aku tuh sebagai penanya tuh mikir-mikir gitu. Nah, aja negara tuh udah raja-raja. Raja tuh harusnya tuh dilindungi kan sama rakyat-rakyatnya. Nah, bisa gampang gitu kan. Coba spekulasinya gimana, cara matinya juga gimana atau jelasin. Kematiannya Jaya Negara itu karena ada salah satu pasukan Bayangkara, anggota pasukan Bayangkara Nah, yang dia tuh survive dari pemberontakan Peti. Namanya itu Ratanca. Nah, Ratanca itu pada saat itu tuh datang ke Jaya Negara buat bantuin Jaya Negara karena Jaya Negaranya itu lagi sakit. Tapi yang seharusnya Ratanca itu ngobatin, Ratanca itu malah menusuk Jaya Negara. Nah, spekulasi, ada spekulasi bahwa Gajah Mada itu ikut campur dalam kejadian itu. si Ratanca teh ngebunuh, emang ada Desi Jaya Negara, ada ke Jaya Negara gitu kan, emang ada musuh gitu. Nah, itu tuh di salah satu teori yang aku baca, istrinya Ratanca itu digoda sama Jaya Negara, makanya Ratanca itu mau ngelakuin ya hal yang itu. Makanya Gajah Mada itu berkepikiran gitu ya untuk membunuh Jaya Negara ya mungkin gara-gara sifatnya yang kurang layak untuk menjadi seorang raja. Kalau misalnya Jaya Negara punya pemikiran ngebunuh gitu, apa dia nggak takut gitu raja hilang, kerajaan kacau. Nah, kalau karena itu tuh di kerajaan Majapahit pada saat itu ada adiknya namanya Tripurwana. Adiknya Jaya Negara itu bisa dilihat mungkin layak buat jadi seorang pemimpin dan itu tuh mungkin karena Gajah Madanya masih ada, dia masih bisa mengontrol situasinya tersebut. Nah, pasti Jaya Negaranya itu meninggal tuh, itu ketahuan nggak dalangnya dari pembunuhannya itu siapa aja, kan udah pasti si Ratanca kan pasti ketahuan kan. Nah, si Gajah Madanya itu ketahuan nggak sih? Nah, kalau itu tuh cuma salah satu teori. Jadi pada masa itu Gajah Mada itu nggak ketahuan sih bahwa dia tuh ya ikut campur. Itu cuma salah satu teori dari semua evidence yang ada. Pas si Jaya Negaranya itu meninggal kan pasti diganti sama adiknya siapa tadi tuh? Tripurwana. Tripurwana. Pas dipimpin sama Tripurwana itu tuh, itu kerajaannya itu berjalan dengan baik atau ada kekacauan lagi nih? Dan Gajah Mada itu kalau misalnya emang benar ada, si Gajah Madanya itu cara ngatasinya itu gimana? Dari perspektif aku sendiri sih mungkin itu jadi lebih baik ya situasi kerajaan Majapahit karena di masa Jaya Negara itu banyak banget pemberontakan yang ada sedangkan di Tripurwana hanya beberapa. Jadi itu ya cara matinya Jaya Negara. Nah, aku tuh sempat dengar juga cara matinya Jaya Negara itu tuh gara-gara dia tuh dibunuh sama seorang penyair. Itu kalau spekulasi dari aku yang pernah baca, si Jaya Negaranya itu lagi gabut, terus tiba-tiba deh ada penyair yang buat ngehiburin dia gitu kan. Nah, pas dia dihiburin itu si penyairnya itu tiba-tiba nusuk gitu kan. Si Jaya Negara itu pas ngeliat tuh kayak bodo amat gitu, Jaya Negaranya udah meninggal gitu kan. Jadi dibiarin aja gitu sama buat spekulasi baru kalau misalnya penyairnya itu terbunuh si Jaya Negara itu tuh teorinya benar atau enggak sih? Aku baca gitu. Karena sejarah itu kan kita nggak bisa pastiin ya dan nggak semua itu teori-teori itu pasti. Jadi mungkin dua-duanya bisa benar dan mungkin aja dua-duanya salah, ada teori lagi yang lain yang sebenarnya ya. Dan mungkin Gajah Mada itu karena melihat bahwa di kejadian tersebut itu Jaya Negara dia udah anggap nggak layak dan karena situasinya juga udah pas banget Jaya Negaranya mau mati, jadi mungkin Gajah Mada biarin aja. Dibiarin aja gitu. Kalau cara gampangnya, kenapa Gajah Mada nggak langsung bunuh aja? Apa sama
Kalau dari perspektif aku sendiri sih, Gajah Mada itu kan orang yang ternama gitu ya. Dan mungkin juga ada sisi egoisnya ya, karena meskipun dia dianggap sebagai pahlawan, dia pasti punya sisi egoisnya dan dia juga masih pengen terlihat, dan dia juga nggak mau kehilangan posisinya ya. Karena Rakanca itu kan membunuh Jaya Negara itu nggak nggak resmi, nggak secara resmi. Nah karena itu pasti Rakanca itu bakal musuhnya nggak, istilahnya ya. Jadi mungkin Gajah Mada nggak mau ikut campur dan mengantarkan tangannya sendiri. Oke, oke. Nah, kalau misalnya suatu raja itu meninggal, nggak luput dong sama keluarganya ini. Apa keluarganya ada beberapa yang nggak terima gitu, kayak kematian Jaya Negara itu kayak terasa janggal gitu. Kayak itu rencana yang dibuat-buat segala gitu. Kalau misalnya ayahnya dari Jaya Negara, oh mungkin nggak ada ya. Kalau misalnya saudara-saudaranya begitu gimana? Ya kan ayahnya Jaya Negara itu kan udah meninggal ya. Iya, Dan ada dua. itu tuh pada saat itu tuh Jaya Negara itu bukan anaknya dari ratu. Jadi dia tuh ya istilahnya anak selingkuhannya, papahnya gitu ya. Berarti anak haram. Ya bisa dibilang seperti itu, cuman Kalau misalnya anak haram, kenapa jadi raja? karena dia anak cowok, sedangkan dia punya adik namanya Tribuana. Oh, Jadi kan iya. dia kan perempuan ya, biasa di kerajaan-kerajaan itu yang jadi pemimpin itu kan laki-laki ya. Oke. Nah waktu itu juga ada satu teori bahwa Jaya Negara itu pernah memborong adiknya. Jadi pasti mamahnya itu kesel sama dia dan Tribuana juga nggak suka kali ya karena kejadian itu. Iya. Ya jadi itu salah satu ya kejadian. Ini mah pendapat kamu aja gitu ya. Si Jaya Negara tuh sifatnya kayak begitu tuh ajaran siapa sih? Kayaknya di keluarga kerajaan itu memang pendidikannya, mereka dapat pendidikan tapi mungkin karena orang tuanya itu yang sibuk dan mereka kan harus mikirin banyak hal, mungkin anaknya itu kurang perhatian ya, kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga pada saat ayahnya meninggal sebelum waktunya mungkin ya, sebelum anaknya ngerti semuanya, itu tuh anaknya udah punya sifat-sifat yang kurang Emang gitu. ya kurang layak. Oke. Gitu sih saya juga jijik terus apa lagi ya kalau biasanya melihat sifatnya Jaya Negara itu sifat kepemimpinannya itu tuh kayak kurang itu kan, apa sih bawahannya juga pada nggak seneng gitu. Kalau jadi pertanyaannya itu wasiatnya atau hartanya dari Jaya Negara itu jatuhnya ke siapa? Pada saat itu Jaya Negara nggak punya anak, jadi memang semua harta-harta dari kerajaan Majapahit itu pasti kan yang Jaya Negara terima itu harta-hartanya punya ayahnya ya. Nah harta-hartanya itu karena Jaya Negaranya yang mati pasti diturunin lagi ke yang blood related, jadi pasti ke adiknya. Iya, yang saudara maksudnya. Ya ke saudaranya pasti. Si Gajah Mada dapat bagian nggak? Kalau menurut aku sih kayaknya enggak ya, dan menurut yang aku baca itu Gajah Mada nggak dapat bagian karena dia bukan salah satu bangsawan. Dia cuma Ya, malahan gitu. ya Oke. Nah, mungkin seperti itu aja, saya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Itu udah tahu siapa namanya. Jadi kita bakal ngebahas apa? Nah, aku tuh lagi penasaran sama Majapahit itu ya. Nah, kalau melepas tentang kerajaan itu pasti nggak luput dengan yang namanya tuh peninggalan-peninggalan gitu kan. Nah, pasti juga bermacam-macam dong. Nah, aku tuh pengen tahu nih peninggalan apa sih yang ditinggalin sama Majapahit itu. Namanya juga orang kepo kan. Apa aja dah? Nah, jadi yang paling kita kenal itu yang familiar itu kan ada kitab ya, ada kitab Sutasoma. Nah, ini tuh cikal bakal Indonesia tuh semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, terus ada kitab Kartanegara. Terus juga ada candi-candi. Nah, ada candi Hindu. Contohnya ada candi tikus,
Candi Kedaton, Candi Menakjinggo, terus juga ada Candi Buddha. Ya. Nah, Candi Buddha ini ada Candi Brahu dan Candi Kentong. Buat yang aku penasaran tuh Candi Buddha tuh. Emang ada hubungannya gitu sama Majapahit? Bukannya Majapahit itu lebih ke kerajaan Jawa gitu ya? Kenapa tiba-tiba jadi Buddha gitu ya? Bisa jelasin nggak? Nah, hubungannya itu kita bisa lihat di kitab Kakawi Kartagama. Nah, di situ tuh ngeceritain tentang kemegahan Majapahit sama bagian-bagiannya. Nah, di halaman pertamanya itu si Empu Prapancanya ini nyeritain tentang ketuhanan. Nah, jadi emang dari zaman dulu tuh identik sama Hindu Buddha gitu, karena pengaruh perdagangan juga dari negara-negara, contohnya India gitu. Oh, oke. Nah, terus tuh tadi tuh ada kitab apa aja sih? Boleh diulangi lagi nggak? Nah, jadi ada kitab Pararaton atau kitab Raja-Raja. Ini tuh dibuat di abad ke-15 sampai abad ke-16. Terus ada kitab Kakawi Kartagama ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365 Masehi. Nah, di kitab Kakawi Kartagama ini dijelasin bagian-bagiannya kayak bagian timur kerajaan tuh apa gitu. Nah, kitab ini tuh fun fact-nya ditemuin sama ilmuwan Belanda dari istana kerajaan Lombok. Nah, kenapa diselamatin? Soalnya mau dibakar sama tentara Belanda pada 1894. Nah, itu kan dia tuh dari Belanda ya. Kenapa dia mencegah tentara Belanda itu buat ngebakar kan? Kan dia orang Belanda gitu, berarti kan nggak boleh dong menentang haknya dari orang Belanda gitu ya kan? Pasti dia juga terbunuh kan? Terus kalau misalnya dia berhasil nyelamatin kitab itu tuh, dia berhasil selamat nggak dari tentara Belanda tersebut? Selamat sih, karena kebetulan mungkin si ilmuwan ini datangnya ke Indonesia gitu. Dan dia apa ya, kayak berbaur gitu sama bangsa Indonesia. Terus karyanya juga dihargai lah gitu. Karena kan ini peninggalan yang penting juga. Oke. Nah, untuk masalah candi ini nih ya, untuk candi-candi yang ada di Kerajaan Majapahit itu kan banyak banget kan. Nah, tujuannya dibangun candi itu tuh apa sih? Nah, itu yang saya masih bingung itu nggak? Bisa jelasin nggak? Nah, sebenarnya tujuannya banyak. Nah, salah satunya itu misalnya ngehargain raja-raja yang udah meninggal. Nah, diisi dengan kayak arca-arca gitu kan. Untuk apa ya, kayak menghargai lah, untuk bisa juga untuk sembahyang gitu. Nah, fun fact-nya di peninggalan ini juga ada sarana lain kayak kolam. Nah, kita bahas ke Candi Tikus, Candi Hindu. Candi Tikus ini merupakan peteritaan atau kolam pemandian untuk bangsawan-bangsawan sebelum ibadah. Biasanya mereka mandi di Candi Tikus atau petirtaan. Jadi tuh kalau kayak jenderal gitu segala mandi di sana. Iya, biasanya. Mandi di sana. Ya, Itu tuh pemandiannya campur atau ada dikhususin? khusus sih. Jadi untuk menyucikan diri sebelum ibadah. Oh, jadi emang tradisinya kalau mau ibadah mandi dulu. Oke. Nah, kalau itu ada yang menarik lagi nggak? Kalau tentang candinya itu atau tentang prasastinya segala gitu? Nah, prasasti, kita bahas ya prasasti. Mungkin banyak yang nggak tahu prasasti Kudadu. Nah, ini tuh merupakan prasasti penting, soalnya prasasti ini tuh merupakan pentahbisan. Isinya tuh ada pentahbisan Raja pertama Majapahit yang bergelar Kertajasa Jayawardana. Nah, ini tuh awal mula bisa dibilang awal mula Kerajaan Majapahit tercipta lah gitu. Ada di prasasti Kudadu. Nah, buat yang nemuin prasasti itu siapa tuh? Yang nemuin tuh zaman dulu kali ya, ditemuin di Mojokerto di Jawa Timur. Mojokerto. Oh iya, ternyata banyak juga ya kalau candi-candi itu ya. Kalau spekulasi aku ini ya, candinya tuh emang banyak banget, sama peninggalannya juga banyak banget. Cuma kalau misalnya
ada nggak sih beberapa ilmuwan kayak itu kayak berteori gitu masih ada artefak yang lebih penting dari artefak tersebut? Maksudnya Maksudnya kayak gini nih, ilmuwan itu tuh udah tahu ada artefak tersebut, cuma belum ditemuin sampai sekarang, baru ada beberapa serpihannya aja. iya. Jadi gimana maksudnya? Gimana? Maksudnya itu tuh emang peninggalannya itu tuh ada, Ya. cuma baru ditemukan beberapa serpihannya aja. Seperti itu udah ada belum? Atau emang semuanya udah ketemu semua? Kalau misalnya itu sih sebenarnya banyak banget kayak bangunan-bangunan atau kayak arca yang ada cuman emang udah rusak gitu. Bisa kita lihat juga di Candi Singharsana itu tuh arca-arcanya udah diambil sama pemerintah Belanda. Nah bahkan ada yang di Museum Bangkok gitu. Oh iya. Itu tuh semua hancur semua. Dan dusun Bangkoknya juga atau masih ada beberapa yang belum ditemukan gitu? Iya, dan mereka tuh cuma ambil yang bagus-bagusnya. Jadi ada satu arca yang mungkin udah kayak udah rusak gitu dan gak diambil sama mereka. Sebenarnya kurang tahu juga sih. Untuk faktor kerusakannya itu tuh dia gara-gara kenapa tuh bisa rusak kayak gitu? Mungkin karena waktunya juga ya udah lama ya, 600 tahun yang lalu. Terus juga kita kan tahu ya pemerintahan Majapahit ini pindah-pindah ya. Jadi itu juga faktor sih. Terus juga fun fact-nya nih, banyak banget warga yang ngejual-jualin kayak misalnya bangunan-bangunan tuh mereka jual, mereka ambil emasnya terus dijual. Nah, karena zaman dulu kan faktor ekonominya rendah. Jadi itu juga sih. Emang warganya gitu ngejual gitu, Iya. beberapanya nggak dimarahin gitu sama rajanya? Karena kan mungkin itu juga mereka ya ada di wilayah mereka di Mojokerto yang merupakan ibu kotanya Raja Majapahit. Ya logis sih. Ya yaudah segitu aja lah ya. Ya. Pembahasannya. Makasih. Thanks for watching.